Baik, sekali kita berdoa kepala kita berdoa. Kiranya Tuhan beranugerah dalam kehidupan kami. Saya khusus walaupun kami dengan kedukaan kami, rekan kami yang terkasih dalam sekali lagi dalam jalan kehidupan yang juga melewati hal seperti ini. Tapi kami sekali lagi dalam sebuah ujian mengantarkan kami kemana saja Tuhan, kami siap sedia dalam setiap pelayanan yang percayakan. Saya terus sekali mau mendengar bagaimana Tuhan menyapa dalam 2 minggu ini. Kami berdoa biar setiap apa yang kami renungkan, setiap bila bermeterai dalam kehidupan kami, yang berjalan dulu kita juga mengiring Tuhan. Hamba-Mu yang perlu dengan keterbatasan dapat menyampaikan dengan baik, yang hina ini dapat menyampaikan bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih kami siap menyampaikan firman-Mu dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom Ibu Bapak. Sekali lagi menyerahkan khususnya untuk setiap hal yang Tuhan percayakan di hidup kita, khususnya juga pemberitaan firman Tuhan di dalam minggu kedua kali ini. Bapak Ibu, seperti hal yang minggu lalu kita juga mengingat bahwa tema kita di dalam bulan ini adalah tentang pelayanan. Ya, jadi bukan hanya tentang pelayanan yang setia. Kita kemarin kalau mau flashback di minggu lalu tentang pelayanan yang setia, Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk hanya melayani, bukan hanya siap sedia, tetapi bagaimana pelayanan itu juga punya dampak atau impact ya. Dan terkhusus apa yang Tuhan mau, yaitu pelayanan kita itu harus membawa berkat. Ya, ini hal yang juga penting. Kita juga akan renungkan di dalam minggu ini, di dalam bulan ini tentang tema pelayanan. Saya mengajak Ustaz kita Ibu Bapak, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12, sebuah teks yang sering kita baca, panggilan Abram ya, tentang bagaimana Tuhan panggil dalam hidupnya menjadi berkat sebuah bangsa. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Kita akan baca bersama-sama mungkin Bapak, kita baca di ayat 1, 2, 3. Di LCD juga sudah dipaparkan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-3 ya. Kita bisa baca bersama-sama, mungkin cukup pelan-pelan saja. Ada teks yang menarik untuk kita dapat ditolong dalam tema kita tentang pelayanan yang memberkati. Oke, kita baca 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari dirimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi saya mau mengajak setiap kita untuk merenungkan bagaimana panggilan itu selalu terkait dengan apa pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, jadi motif di dalam panggilan Tuhan di dalam sejarah perjalanan kehidupan para hamba-hambanya di Alkitab itu selalu mengedepankan tentang panggilan pelayanan juga bagaimana hidup menjadi berkat. Dan kita akan diberkati melalui teks ini ya. Ketika saya memilih teks ini, Bapak, ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi concern kita ya di dalam kita mengapa teks ini muncul kembali. Ini kurang lebih 3 bulan yang lalu saya sempat mengkhotbahkan ini, tetapi teks ini menurut saya hal yang baik ya untuk kita dapat mendalami ya bagaimana Tuhan memanggil itu. Ada hal yang Tuhan mau taruh di dalam umat yang Dia panggil untuk menjadi pelayan yang bukan hanya setia tapi menjadi berkat ya. Ada sebuah statement yang mungkin sering kita dengar ya, yaitu blessed to be a blessing ya. Bagaimana diberkati untuk menjadi berkat ya, atau bagaimana kita mendeliver, bagaimana kita menjadi orang atau suatu hal yang kita titipkan berkat dan kita harus menjadi berkat. Mungkin statement ini atau pernyataan ini ya, blessed to be blessing ini mungkin kesannya itu sedikit agak memaksa ya. Jadi contoh misal di dalam satu percakapan ya, kamu sudah diberkati apapun itu ya. Sekali lagi saya mau mengklaim di sini bahwa berkat itu bukan hanya tentang apa yang Tuhan percayakan, tapi bagaimana menjalani hari itu juga sudah berkat daripada Tuhan. Jadi memang kesan pertama yang dimunculkan di sini Bapak mengenai tentang diberkati untuk menjadi berkat, mungkin ada kesannya cukup agak mendorong gitu ya, agak nge-push gitu ya. Bagaimana kamu sudah diberkati, oleh sebab itu kamu harus menjadi berkat. Ya mungkin sekali lagi mungkin tentang kesehatan, mungkin bagaimana waktu kamu sudah diberkati, maka itu kamu harus menjadi berkat gitu ya. Tapi kesan yang kedua mungkin juga lebih daripada itu, bagaimana Tuhan mau pakai kita. Nah,
itu lebih kepada hal yang sifatnya panggilan atau personal. Jadi kita bukan hanya beres mengenai kita menjadi perantara Tuhan, tapi bagaimana dari diri kita merespon panggilan dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan, hidup untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, ada beberapa alasan saya memakai teks ini. Jadi sangat mungkin Abraham adalah Ibu Bapak nggak perlu bingung, Abraham juga Abraham, karena itu adalah panggilan yang sama. Tapi saya mau supaya kita tidak bingung tentang istilah Abraham juga Abraham. Kisah ini mungkin sekali lagi tokoh Abraham itu salah satu figur yang sangat penting di dalam Alkitab. Ya selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tapi di dalam awal kitab atau dalam kitab Kejadian, bahkan seluruh kitab Kejadian. Bahkan nanti juga akan kita bahas mengapa Abraham itu sangat-sangat menjadi figur yang penting di dalam Alkitab. Jadi saya memilih teks ini gitu ya. Dari awal pun Tuhan panggil, jadi bukan hanya ketika sudah masuk di masa-masa hakim-hakim, para raja dan nabi-nabi besar dan juga nabi-nabi kecil, tetapi awal itu Tuhan memanggil untuk menjadi bangsa yang besar yang melalui di dalam kehidupan Abraham, dan ini tokoh yang sangat penting di dalam perjalanan kehidupan khususnya dalam kita belajar tentang Alkitab ya. Jadi Tuhan juga berjanji bahwa melalui hidup Abraham semua bangsa akan diberkati. Nah ini juga ada sebuah konsep tentang covenant ya. Sekali lagi perjanjian Tuhan dengan umatnya itu, umat tidak akan pernah ikut andil bagian perjanjian itu ya. Di dalam arti ini bukan sekedar kita deal-dealan sama Tuhan. Tuhan aku melakukan ini, maka Tuhan harus melakukan ini kepada aku. Itu bukan. Covenant daripada Tuhan atau perjanjian daripada Tuhan itu yang membuat janji itu. Kita percaya, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang setia yang tidak pernah mengingkari janjinya, dan itu terbukti di dalam kehidupan Abraham ya. Tuhan pakai menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati setiap yang Tuhan percayakan kepada kehidupan Abraham. Ya, yang kedua, alasan mengapa saya memakai teks ini. Jadi nama Abraham itu sering muncul ya. Nama Abraham itu sering muncul ketika para orang-orang besar atau orang-orang yang punya kuasa dalam perjanjian lama khususnya ketika dia berdoa. Musa, kalau Ibu Bapak ingat Musa ya, seperti kita juga bahas, orang yang sangat besar. Tapi di dalam setiap doa Musa, dia selalu memanggil atau menyebut bukan memanggil maksudnya sebuah ritual bukan, tapi menyebut bagaimana Allah Bapa Abraham. Jadi benar-benar itu hal yang sangat penting. Yosua kita juga kenal narasi daripada Yosua, seorang panglima yang mempercayakan dengan strateginya. Tapi ketika dia berdoa, dia selalu juga menyebut nama Abraham. Dan yang ketiga juga raja yang terbesar dalam kerajaan Israel yaitu Daud. Daud pun ketika dia memohon kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia juga menyebut nama daripada Bapak Abraham. Jadi banyak doa-doa yang muncul kepada Allah yaitu melalui Abraham atau lanjutnya kepada Ishak dan juga Yakub. Jadi ini hal yang penting juga untuk kita renungkan di dalam pelayanan yang menjadi berkatnya. Bapak yang dikasih Tuhan, perlu kita garis bawahi pola Alkitab Tuhan memanggil umat itu, panggilan Allah dalam hidup umat itu supaya kita diutus keluar. Jadi ini pentingnya tentang panggilan daripada Abraham tadi. Tuhan memanggil kalau kita pakai bahasa teknisnya saya mengutip sebuah terjemahannya, Tuhan hanya menarik kedekatnya untuk kemudian melempar jauh Tuhan hanya menarik, tapi nggak berhenti menarik untuk supaya dekat, tapi kemudian Tuhan istilahnya tendang lagi keluar, dalam arti kamu sudah menikmati anugerah yang aku tarik dalam kehidupanmu, oleh sebab itu kamu harus pergi keluar. Ini pola yang sering ditunjukkan di dalam Tuhan memanggil umatnya Banyak hal, para nabi dan juga rasul-rasul dan terkhusus juga sangat jelas di dalam teks yang kita baca di dalam Kejadian 12. Tuhan hanya sedikit menarik kita Jadi ini konsep yang penting di dalam kita mengikut Tuhan Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang sudah mencari kita, dan Tuhan menarik kita itu bukan hanya supaya kita dekat saja. Itu penting dalam secara relasi. Tapi Tuhan nggak mau berhenti di situ, tapi Tuhan mau supaya kita pergi keluar seperti apa yang diteladan dalam kehidupan Abraham. Allah yang tidak pernah memberkati pelayan kita kecuali membuat kita menjadi seorang berkat bagi orang lain. Ini salah satu pernyataan yang mungkin juga mengena bagi saya Bagaimana kalau kita mau menjadi berkat di dalam pelayanan sekali lagi Tuhan yang menggerakkan Tuhan yang memberkati. Artinya Allah tidak pernah memberkati pelayan kita kecuali kita mau. Ini sekali lagi bukan masalah
mau tidak mau siap sedia atau tidak, ya, tapi bagaimana kehidupan kita pun, ya, kita mau ketika kita hanya diberkati, kita berhenti dalam diri kita saja, atau berkat itu kita salurkan. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh melangkah ya di dalam pelayanan yang memberkati, mungkin kita perlu ya tentang konsep berkat ya, atau istilahnya ya berakah, barang yang mungkin teknisnya tentang bahasa itu tentang berkat ya. Konsep berkat di dalam pelayanan, apa yang dimaksud konsep berkat di dalam pelayanan ya? Umumnya kita mengartikan berkat adalah sesuatu yang datang dari atas ke bawah ya. Oh, kamu sudah diberkati, oh kamu sudah dipimpin oleh Tuhan, bagaimana berkat itu turun atas kehidupanmu. Tapi sebenarnya berkat itu dalam perjanjian lama bukan hanya sebatas dari mana berkat itu berasal atas ke bawah ya, tapi sebenarnya ada hal yang mungkin dalam panggilan Abraham itu ya, kata blessing itu yang muncul dalam PL itu diwakili dengan kata barak yang lebih cocok dimengerti sebagai sesuatu dari bawah ke atas ya. Jadi bukan hanya konsep berkat itu hanya dari atas ke bawah, Tuhan menjadikan Abraham luar biasa, perjalanan keturunannya, dan Tuhan berkati semua bangsa yang memberkati, Tuhan juga mengutuk orang yang mengutuk dia. Tapi bagaimana konsep kehidupan Abraham itu dari bawah, Tuhan panggil, dan kehidupan eksistensi Abraham saat itu juga menjadi berkat, dan itu dari bawah ke atas ya. Ini sekali lagi bukan spirit kita untuk oh iya ya berkat itu bisa kok kita cari sedemikian rupa gitu ya, lalu kita antarkan kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Tapi bagaimana lebih kepada ya dampak kita ya, menjadi berkat khusus dan teladan kehidupan Abraham. Bahwa panggilan Tuhan kepada Abraham ini dicatat di dalam pasal 11 dan juga 12 mengenai berkat yang ditujukan kelak kepada perjalanan hidupnya sebagai orang yang Tuhan pilih untuk menjadi berkat ya. Ketika kita menjadi berkat, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pelayanan kita itu sekali lagi ya itu panggilan juga pilih, Tuhan pilih ya di dalam kehidupan kita ya. Khususnya ya itu nampak ya juga di dalam perjalanan kehidupan Abraham ya. Ada hal yang nanti kita juga akan bahas, Kejadian 11 dan juga 12 itu sebuah transisi yang baik, juga menarik untuk kita bicara bagian ini ya. Jadi Ibu Bapak, pelayanan menjadi berkat ya mungkin perlu kita koreksi di dalam diri kita ya. Apakah Ibu Bapak pernah ya ketika mendalami di dalam teks Kejadian 12 atau tentang konsep berkat atau konsep pelayanan yang menjadi berkat ya. Ketika kita memberkati dengan sesuatu untuk orang lain, pernahkah sampai kita merasa hal tersebut itu membuat kita nggak nyaman? Itu perlu kita koreksi di dalam diri kita ya. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mau berdampak kepada orang lain, apapun itu, sesuatu apapun itu, waktu kita, tenaga kita, atau hal yang mungkin Tuhan percayakan kepada kita untuk kita deliver kepada rekan kita, sesama kita, tapi di dalam diri kita itu muncul merasa tidak nyaman. Itu perlu koreksi ya. Apakah benar-benar hidup kita berdampak atau hidup kita ya sekali lagi bukan hanya tidak membawa berkat, tapi ada hal yang cukup keras ya, atau membawa kutuk bagi sekitar itu cukup berbahaya. Ini perlu kita koreksi dalam diri kita. Atau yang kedua Ibu Bapak, waktu kita mengasihi orang lain, pernahkah sampai kita membahayakan reputasi kita sendiri? Ya, pelayanan yang menjadi berkat, apakah kita sampai ya mengorbankan sebuah reputasi kita dalam arti aku sampai ya Tuhan, ketika aku mengasihi orang ini atau ketika aku menjadi berkat bagi orang ini ya aku nggak bisa sebenarnya Tuhan. Itu perlu kita koreksi ya di dalam diri kita. Sekali lagi ya, John Calvin kan selalu mengatakan di dalam sebuah statementnya juga penting ya, bagaimana hati manusia itu adalah ya bakal atau pusat atau sumber daripada segala keberdosan. Maka sebab itu ya perlu kita koreksi lebih dalam lagi. Itu koreksi 1 dan juga 2 Ibu Bapak. Kita akan lebih detail membahas tentang bagian ini. Pelayanan yang memberkati adalah sebuah mandat Tuhan yang harus kita kerjakan. Poin pertama di dalam Kejadian 12 ini adalah pelayanan yang Tuhan percayakan itu adalah sebuah mandat ya. Ini kalau kita membahas tentang mandat, mungkin Ibu Bapak yang lebih dalam ya. Mandat itu suatu hal yang Tuhan percayakan, suatu hal yang dipercayakan untuk dikerjakan ya. Bapak Ibu, ada sebuah kontradiksi. Nah ini akhir-akhir ini kan cukup marak ya tentang Alkitab. Orang Kristen itu penuh dengan kontradiksi ya, sesuatu hal yang saling bertabrakan ya. Kejadian 11 dan juga 12 itu ada transisi yang memang tidak halus ya. Tapi lebih kontradiksi lagi Ibu Bapak, Kejadian 12 itu kepada Kisah Rasul 7 ya. Jadi ketika Kejadian 12 itu jika menurut kronologi peristiwa,
Allah berfirman ketika Abraham sudah ada di Haran. Jadi ketika Allah itu memanggil, ketika Allah berfirman kepada Abraham, kamu harus pergi, kamu harus keluar dari negerimu, itu ketika Abraham sudah ada di Haran. Tapi di dalam Kisah Rasul 7, itu catatannya adalah ketika Abraham itu masih ada di Mesopotamia ya, atau di Ur Kasdim. Ini kalau Bapak ingat Kisah Rasul 7 ini ungkapannya Stefanus ya. Ketika Stefanus memberikan dia menyatakan mengapa ia tetap mau percaya sekalipun dia harus menjadi seorang martir pertama gitu ya. Dia harus mempertanyakan itu dan dia harus menjawab hal itu gitu ya. Dan dia memberikan sebuah argumen loh. Ini nggak sama kalau kita membaca tentang kritik redaksi ya. Kejadian 12 ngomong tentang Abraham itu dipanggil di Haran. Tapi dalam Kisah Rasul 7 Stefanus, kalau Ibu Bapak baca Kisah Rasul 7 itu Stefanus sangat detail gitu Bapak ya. Sangat benar-benar flow-nya itu dapat, dia mempertanggungjawabkan apa yang ia percaya. Sampai dia mengatakan bahwa ya dia itu bukan hanya di Haran tapi di Ur Kasdim Abraham dipanggil oleh Tuhan. Lalu mana yang benar ya? Bagaimana kita merespon kontradiksi dalam Alkitab ini ya? Apakah kita juga mengiyakan bahwa iyalah Alkitab itu kontradiksi, ya sudah gitu enggak? Tapi kita harus belajar dengan baik. Bapak Ibu, kejadian 11 juga kejadian 12 itu ada hal yang perlu ditekankan yang berbeda ya. Kejadian 11 itu sebenarnya adalah daftar keturunan, dan kejadian 12 itu adalah perintah Allah atau panggilan Allah ya. Dan ini adalah bukanlah merupakan cerita yang bersifat kronologis. Nah ini pentingnya. Jadi dalam kitab Kejadian itu memang suatu hal yang lazim kalau peristiwa itu enggak terurut ya. Peristiwa itu flow-nya atau alurnya itu enggak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, enggak seperti itu. Bahkan bisa 1 ke 3 lalu mundur lagi ke 2, atau maju lagi ke 5, mundur lagi ke 4 ya. Jadi suatu hal yang lazim. Jadi Ibu Bapak nggak perlu bingung ketika di dalam pembacaan kitab Kejadian. Itu terjadi dalam Kejadian 5 juga Kejadian 6 ya. Ketika peristiwa ya Nuh ya dengan anak-anaknya. Ya, jadi kita lihat di situ ada ya Sem, Ham dan juga Yafet. Kejadian 5 ngomong apa, lalu Kejadian 6 itu ngomong apa gitu. Jadi kita Kejadian itu bukan suatu hal yang bersifat kronologis ya. Kalau Ibu Bapak bukan benturkan ya, tapi dalam Injil Matius memang ya narasinya Injil, jadi ngurut dari Tuhan Yesus lahir, pelayanan, dia mati dan juga bangkit, dan dia memberikan amanat agung. Itu flow-nya dapat ya. Tapi dalam kitab Kejadian nggak bisa seperti itu ya. Jadi memang hal yang lazim dalam kitab Kejadian itu bisa maju, mundur lagi, maju, mundur lagi gitu ya. Kayak hidup kita gitu ya. Bisa maju, Tuhan tarik lagi, Tuhan lempar lagi, Tuhan tarik lagi gitu ya. Jadi ya menarik, kitab Kejadian itu perlu kita gumulkan ya. Kalau kita mengiyakan kitab Kejadian itu secara kronologis atau secara peristiwa, yaitu selalu ya kita menilai tentang hal yang kontradiksi ya. Kejadian 5 juga Kejadian 6 ya. Ya Sem, Ham dan juga Yafet terjadi 2 kali ya. Jadi Nuh itu kelihatan berarti anaknya lebih dari 3 ya. Nah, itu spekulasi tentang bagaimana orang-orang yang ingin ya tentang Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Bapak Ibu, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika Allah menampilkan perintah sekaligus janjinya kepada Abraham 12:1-3, ini bukan terjadi di Haran, melainkan di Ur Kasdim. Ya, jadi kalau Ibu Bapak ditanya Abraham dipanggil di mana, bukan di Haran ya, tetapi di Ur Kasdim. Ya. Jadi kejadian 11:23 itu hanya berfungsi untuk menyiapkan konteks ya, untuk ya geografis daripada pasal 12. Ini cukup saya tertegun ya ketika menilai tentang kitab Kejadian ya. Mungkin dalam kehidupan kita pun kita juga hanya menyiapkan suatu hal yang lebih dalam kehidupan kita ya. Seperti Kejadian 11 juga 12 transisinya ya. Ketika Kejadian 11 itu cuma hanya menyiapkan, padahal berita yang ke depan untuk maju itu Kejadian 11 bukan ke-12. Tapi ya itu tadi ya, tentang sebuah ya pelayanan itu menjadi berkat. Kalau kita mau analogikan tentang pelayanan yang menjadi berkat. Lalu berkat itu lahir dan juga pergi. Ya, jadi konsep pelayanan menjadi berkat, berkat itu lahir, berkat itu ya eksis, tapi berkat itu juga pergi. Ya. Perintah Tuhan kepada Abraham dalam 12:3 lebih condong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negerimu itu bukanlah Haran, tetapi Ur Kasdim. Ya. Kata Eres Moleden itu muncul lebih Kejadian 11:28 yang terjemahkan negeri kelahiran. Jadi Tuhan awalnya ya tadi Abraham dilahirkan di situ dan itu menjadi berkat bagi dia.
tetapi Tuhan nggak mau kamu hanya di situ. Tuhan panggil dan berkat itu muncul paradigmanya bergeser menjadi pergi ya. Tentu ini bukan masalah sederhana. Bapak juga selalu ingat kisah ini ya, bahwa Ur Kasdim adalah salah satu tempat dengan tanah yang sangat subur. Tempatnya sangat indah dan tempat itu sendiri dialiri oleh sungai Tigris dan sungai Efrat yang terkenal. Jadi mungkin kita bisa bayangkan mengapa Kejadian 12 itu kalau kita orang-orang berkhotbah atau ibu bapak yang sering membaca kisah ini ya untuk menguatkan mungkin ya ibu bapak harus pergi ke sebuah medan atau tempat yang mungkin kita nggak kenal, kita nggak tahu. Mungkin Kejadian 12 memang sangat penting karena ya sangat menyampaikan atau menyiratkan pesan ya bahwa ya kamu nggak harus stay di situ, kamu harus pergi ya. Dan itu panggilan dan juga itu pelayanan menjadi berkat. Ketika Allah menyatakan kepada Abraham, kau keluar dari Ur Kasdim, ya, Tuhan menarik, Tuhan panggil tadi ya ada sebuah sangkut paut dengan poin yang awal tadi. Tuhan menarik kita ke dalam lalu kita ya harus keluar ya. Dan kemana Tuhan menyatakan bahwa ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam Ibrani 11 juga dikutip ya bacaan ini ya. Ibu bapak juga tahu bahwa Ibrani salah satu surat juga punya teologi yang sangat kaya ya, bukan hanya di dalam surat Roma, tapi Ibrani juga sangat dipengaruhi tentang ya konsep-konsep perjanjian lama ya. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju ya. Di perjalanan kehidupan Abraham pun dikutip ya di dalam Ibrani 11. Tadi bukan hanya dia disebutkan ketika para orang-orang besar Musa, Yosua dan juga Daud itu ketika ia berdoa menyebut dia Bapak Abraham ya. Tapi dalam Ibrani pun dia juga disebutkan ya namanya. Jadi pelayanan benar-benar menjadi berkat. Implikasi yang pertama itu Bapak Tuhan yang sama memanggil kita ya. Tuhan yang memanggil itu bukan hanya tentang pribadi kita, itu melalui kisah pertobatan kita berjalan kehidupan kita, tetapi juga di dalam gereja ya. Tuhan juga mau hal ini. Saat itu menjadi berkat itu merespon mandat yang Tuhan percayakan. Ya. Jadi mandat sekali lagi ya. Tuhan percayakan itu di dalam pelayanan itu menjadi berkat adalah suatu mandat yang Tuhan harus kerjakan ya di dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu, kalau kita lebih lanjut, lebih detail lagi bahwa mandat atau amanat dalam kekristenan itu ada dua hal ya. Jadi ada amanat budaya Kejadian 1:28 dan juga amanat agung ya. Nanti kita juga akan bahas ini ketika kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amanat budaya ada ide tentang berkat ya. Jadi dalam Kejadian 9, 17, Kejadian 22 itu selalu kamu harus menjadi berkat ya, kamu harus memenuhi bumi, kamu harus menjadi berkat. Idenya selalu tentang berkat. Dan itu sebuah amanat yang memang Tuhan percayakan ya di dalam kehidupan umatnya ya. Tapi sekali lagi Bapak, ini bukan hanya tentang perintah ya, tapi tentang bagaimana Tuhan berjanji. Itu penting. Karena memang konotasinya PKL itu kan perintah ya, Tuhan perintahkan. Tapi dalam perintah itu Ibu Bapak ya tetap ada ya blessing-nya Tuhan, tetap ada berkat Tuhan ya yang selalu mengiring itu Tuhan ini ya. Saya mengutip ini ya, ini mungkin juga cukup keras, tapi kita juga harus belajar bagaimana gereja menjadi berkat di tengah pelayanannya. Gereja dinyatakan Alkitab adalah Allah memakai penganiayaan untuk mengubah gereja. Kalau Ibu Bapak ingat gereja di awal ketika dalam kisah Rasul itu, para rasul kan memang menjadi sebuah ya bisa dikatakan foundernya ya. Jadi para rasul ketika ada satu hal, ayo kamu menentukan hal ini dan itu ya, kamu harus mengajar kamu dan harus melayani gitu ya. Tapi Tuhan nggak menunjukkan hal itu untuk bertahan sampai di situ ya. Tuhan nggak mau sampai di situ ya. Tapi Tuhan mau memakai penganiayaan dan para rasul itu dan para orang-orang saat itu dalam kekristenan pertama atau cara hidup jemaat pertama itu harus pergi keluar dengan cara penganiayaan. Ya, karena memang ya kalau enggak itu memang dinabubukkan gitu ya. Sudah manja dengan apa yang sudah dilakukan oleh para rasul saat itu ya. Ya kamu butuh apa, kamu sakit, kamu ya didoakan. Jadi hanya seperti itu dan berkutat di situ gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan tadinya Rasulullah itu merupakan providernya dan jemaat Yerusalem itu kan sumbernya. Tapi setelah penganiayaan mereka tersebar sehingga justru disitulah semua anggota gereja menjadi ya provider. Ya. Jadi ada sebuah paradigma yang bergeser di dalam perjalanan kehidupan gereja.
Itu hal yang perlu kita juga renungkan. Bagaimana juga GKT ini juga untuk ke depannya. Bagaimana ya kita ikut ambil bagian satu dengan yang lain, pribadi lepas pribadi. Dan itu pelayanan yang menjadi berkat ya. Gereja adalah komunitas, tetapi konsep gereja dalam Alkitab itu lebih dekat kepada gerakan. Ya, itu pentingnya. Konsep gereja memang adalah komunitas, ada sebuah ya kalau dikatakan ada konten di situ gitu ya. Gerejamu apa? Reform ya, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, liturgi dan segala sesuatu gitu ya. Itu sebuah komunitas gitu ya. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Pelayanan menjadi berkat termasuk dalam gereja itu adalah sebuah gerakan. Seperti tadi konsepnya, ketika para rasul yang awal itu dan orang-orang para ya Kristen mulai jemaat pertama itu penganiayaan langsung tersebar ya. Jadi memang kesannya memang sebuah gerakan tentang ya gereja. Bagaimana kita juga dan jemaat GKT Trinity ya saat ini. Hal ini mungkin juga sebuah ilustrasi yang menolong kita untuk pelayanan menjadi berkat ya. Mungkin kita juga sering bertanya kepada anak-anak kita gitu ya. Nanti ketika besar mau jadi apa gitu ya. Mungkin saat ini bukan hanya pilot dan juga dokter, mungkin YouTuber, mungkin gamer, mungkin apapun gitu ya. Sebuah visi ke depan gitu ya. Bagaimana itu juga menjadi dampak bagi masyarakat gitu ya, anak-anak kecil. Dan dia selalu mengatakan, kalau kita mengatakan nanti besar mau jadi apa, itu dia mengatakan dengan penuh sukacita ya. Kalau menemukan tentang kejujuran, ketulusan, ya lihatlah anak-anak kecil gitu ya. Kalau kita bahas mengenai tentang anak kecil ini, pelayanan menjadi berkat. Mengapa anak kecil bisa melihat masa depan hidup mereka dalam kerangka misi ke depannya, sedangkan pelayanan kita tidak? Itu cukup berbahaya ya. Dia bisa mengatakan, aku nanti mau jadi pilot, aku mau jadi dokter, aku mau menjadi arsitek, aku mau menjadi suatu hal ini gitu ya. Untuk ya kehidupan masyarakat menjadi berkat gitu ya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa mengapa anak kecil bisa melihat masa depan hidup mereka dalam kerangka misi ke depan, sedangkan kita tidak, langsung kita ya ngomong, ya dia nggak tahu realita gitu. Langsung bungkam gitu ya. Dia nggak tahu kerasnya kehidupan, dia nggak tahu bagaimana cari hal ini itu sangat susah gitu ya. Kita selalu mengatakan ini berbahaya sekali Bapak ya. Ya kita mungkin menganggap anak kecil itu tidak tahu realita, dia mau jadi pilot, mereka jadi dokter, YouTuber, gamer gitu ya. Tapi jangan-jangan mata kita yang sudah ditutup ya untuk hal ke depan yang Tuhan percayakan untuk pelayanan menjadi berkat. Ya ini mungkin hal yang mungkin perlu kita renungkan Bapak ya. Apakah kita tidak hidup dengan mandat akan pelayanan menjadi berkat? Justru sebaliknya. Hati-hati sekali lagi Bapak, pelayanan untuk menjadi berkat. Apakah mata kita tertutup tentang hal seperti ini untuk pelayanan menjadi berkat? Ya, Tuhan memanggil setelah menarik kita. Tuhan memanggil menarik kita dalam keluar dengan tujuan kita sudah lebih dahulu diberkati melalui kasih karunia-Nya sehingga kita bisa menjadi berkat di dalam pelayanan. Pelayanan yang memberkati adalah sebuah mandat yang Tuhan percayakan yang harus kita kerjakan. Yang kedua, Ibu Bapak, kita belajar tentang pelayanan memberkati, memberikan makna akan sebuah liturgi kehidupan yang kita imani. Ya, jadi pelayanan memberkati itu bukan hanya kita menjadi berkat, tapi kita juga memunculkan makna dari diri kita tentang sebuah liturgi kehidupan ya. Nah, Ibu Bapak nggak perlu bingung tentang ya liturgi kehidupan. Liturgi itu bukan hanya case-nya tentang votum salam puji-pujian, bukan, tapi bagaimana kehidupan kita sebuah kerangka ya tentang ya hidup dipersembahkan kepada Tuhan, liturgi ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini kan liturginya Tuhan ya, tata caranya Tuhan ya. Tuhan memberkati ketika orang yang memberkati engkau, itu liturgi. Tuhan akan mengutuk engkau, orang yang mengutuk engkau. Tuhan mengutuk orang yang mengutuk engkau ya. Itu juga liturginya Tuhan. Dan itu juga sangat termeterai dalam kehidupan kita ya. Orang mungkin menganggap setiap kita Ibu Bapak, apalagi kami yang mungkin hidup dalam lingkungan gereja atau organisasi gereja atau dalam pelayanan. Ya orang Kristen atau umat Tuhan itu ya seputar tentang hidupnya urusan liturgi, atau cuma hanya beribadah, minggu ke gereja, PA hari Kamis, ya Sabtu komisi pemuda remaja, sebelum ibadah dan sekolah minggu ya. Mungkin ada cuitan seperti ini gitu Bapak. Ya ini mungkin memang salah ya, ada pemahaman paradigma yang salah mengapa orang bisa memunculkan makna seperti ini. Karena memang hidup kita ada sebuah liturgi di hadapan Tuhan ya. Memang sebuah tata cara di hadapan Tuhan, nggak bisa lepas daripada itu.
Mengapa di liturgi itu ada sebuah pengakuan dosa, mengapa di liturgi itu ada sebuah statement of faith, mengapa harus ada pernyataan iman di hadapan Tuhan, itu memang penting. Kita mengaku siapa di hadapan Tuhan kalau bukan mengaku Tuhan adalah Raja atas kehidupan kita. Itu memang sebuah liturgi di dalam kehidupan kita. Liturgi bukan hanya berbicara tentang cara peribadatan, namun tentang bagaimana liturgi itu berperan dalam pertumbuhan kerohanian seseorang dan menjadikan dewasa secara rohani, khususnya di dalam melayaninya. Konsep pelayanan menjadi berkat adalah sebuah makna ketika kita mengemban liturgi kehidupan ini, ya karena sangat berpengaruh akan kedewasaan kita di dalam kerohanian ya khususnya. Kalau orang memaknai hidup sebagai sebuah liturgi di hadapan Tuhan, ya pasti tentu dia berkarya sepenuhnya totalitas di hadapan Tuhan. Saya sangat tegur dalam bagian ini tentang liturgi. Mungkin kita sangat memandang remeh tentang liturgi itu sangat kesannya tentang ibadah, tapi memang bukankah itu hidup kita itu pada sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Ya karena kita sudah terpisah tentang pekerjaan juga pelayanan, yaitu pekerjaan itu pelayanan. Sedangkan sebaliknya itu ada sebuah kesinambungan, bagaimana pekerjaan juga melayani. Di dalam pelayanan kita juga mengerti apa itu artinya pekerjaan di hadapan Tuhan. Saya juga diberkati dalam salah satu buku Ibu Bapak tentang liturgi of the ordinary liturgi kehidupan sehari-hari Jadi dia memiliki sebuah perspektif mengenai tentang imago Dei Liturgi kehidupan keseharian itu nggak bisa lepas daripada desainnya Tuhan menciptakan kita imago Dei serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi melayani itu ada sebuah kehormatan dan melayani itu ada sebuah hal yang Tuhan mau Tuhan menciptakan kita di awal sebelum masa kejatuhan. Itu memang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi itu dosa manusia juga turun sampai keturunannya dan itu dibereskan oleh Kristus Yesus. Tapi kan dari situ kan muncul bukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk hormat Kejadian 9:11 menara Babel. Terus lanjut sekali lagi lanjut sampai selesai. Tuhan sampai hanya diam 400 tahun. Itu tidak bisa memaknai akan hidup sebagai liturgi, dan karena itu pelayanan memang harus menjadi berkat. Di dalam penulisannya liturgi of ordinary, liturgi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi untuk menuntut kita dalam pembacaan kita pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini pelayanan yang menjadi berkat. Kalau Ibu Bapak ada dua gambar di sini, perbedaan luber dan juga perbedaan bocor ini mungkin ilustrasi yang sering tapi baik kita ditolong di dalam bagian ini luber dan juga bocor, apa yang menjadi perbedaan sama-sama ini kita bahas luber dan bocor itu sama-sama mengalirkan air secara persamaan dia airnya juga keluar perbedaan itu persamaan tadi luber itu penuh lalu mengalir keluar waktu air itu berhenti dia tetap penuh Kalau ini sumber airnya sudah berhenti, dia tetap mengalir alias dia tetap penuh karena sudah mengalir dan dia berhenti, dia tetap penuh Tapi kalau bocor sedangkan memang air itu mengalir, dia mengalir terus, tapi makin lama semakin kering. Ini berbahaya sekali dalam perjalanan kehidupan kita untuk pelayanan menjadi berkat Apakah pelayanan menjadi berkat kita? Luber dalam arti kita bisa memberkati orang lain, tapi dalam diri kita, liturgi kehidupan kita sehari-hari, kita makin kering. Itu berbahaya. Saya juga ditolong di dalam bagian ini bagaimana pelayanan menjadi berkat itu ini tentang memang kita dipanggil untuk keluar tapi di dalam diri kita juga harus perlu dibereskan Maka liturgi kehidupan dalam pelayanan dan olehmu semua akan di muka bumi akan menjadi berkat Selalu waspada dengan pelayanan yang kita kerjakan. Apakah kita itu luber, kita juga terisi di dalam dan itu juga mengalir untuk keluar, atau kita bisa mengalirkan keluar tetapi secara isi dari diri kita itu kosong, makin lama makin kosong. Mungkin ketika kita memiliki gambaran ini tadi Bapak, ini mungkin terus mengalir tapi sumbernya di sini sudah kosong Jadi pelayanan menjadi berkat Jadi terakhir Bapak, liturgi membawa setiap orang Kristen untuk kenal dan tahu siapa Allah serta fungsi mereka diciptakan. Jadi liturgi kehidupan, pelayanan menjadi berkat
itu menolong orang atau umat supaya ya tadi ya, dia tahu dampaknya atau Tuhan menciptakan ya, Tuhan ya memberikan berkat kepada dia. Saya mengutip salah satu bagian mungkin yang menjadi tolongan kita ya, menjadi penolong kita ya. Saya mengutip ini, ketika kehendak Tuhan tidak mungkin akan membawa engkau ke suatu tempat di mana anugerah Tuhan tidak mungkin menumpang kamu lagi di tempat itu ya. Ini menjadi sebuah kalimat penghiburan mungkin bagi kita itu Bapak ya, yang menjadi berkat dan mungkin dalam kompleksitas kehidupan kita, pekerjaan usaha kita. Tapi percaya bahwa kehendak Tuhan itu tidak akan membawa engkau ke suatu tempat di mana anugerah Tuhan tidak mungkin menumpang kamu lagi. Jadi dimanapun kamu berada, saya koreksi, dimanapun ibu bapak berada, kita pun berada, jemaat kita pun berada ya. Anugerah Tuhan itu ya selalu menopang kehidupan kita dimanapun Tuhan percayakan. Soli Deo Gloria. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan beranugerah terus dalam kehidupan kami dan keseharian kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami sekali lagi memaknai pelayanan ini bukan untuk menjadi berkat bersama kami, tapi kami hanya fokus pada diri kami. Ampuni kami setiap kami Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan kali ini dengan kisah-kisah yang baik yang menolong kami. Bagaimana Tuhan menarik kami untuk kami masuk ke dalam khususnya di dalam rencana Tuhan dan kami harus pergi keluar. Dan biarlah Tuhan juga akan berikan hati seperti hati Tuhan. Malah seperti mata Tuhan yang selalu sekali lagi untuk peka akan pelayanan yang Tuhan percayakan secara khusus dengan pribadi personal kami dan juga untuk gereja yang Tuhan percayakan. Terima kasih kiranya Tuhan juga menerangkan firman ini. Di dalam waktu kamu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Balikan untuk pemimpin pujian.